Baiklah, kami dari kelompok 5 ingin membahas sebuah topik yaitu rahasia dagang. Nah, rahasia dagang itu pada umumnya adalah informasi yang penting dan tidak diketahui oleh umum dan dijaga kerahasiaannya seperti resep, cara produksi, strategi bisnis, dan lain sebagainya. Informasi ini bisa disebut juga trade secret atau undisclosed information. Nah, kalau dilihat dari hukum perdata, rahasia dagang ini agak unik karena tidak seperti hak cipta ataupun hak paten dan tidak bisa dilihat wujudnya. Rahasia dagang juga tidak memiliki bentuk fisik, jadi perlindungannya pun lebih bersifat sembunyi-sembunyi. Selama informasi ini tetap dirahasiakan dan tidak bocor ke publik, maka pelaku usaha bisa mendapat perlindungan hukum. Tetapi jika sebaliknya, kalau rahasia dagang ini bocor atau diungkapkan, misalnya jadi hak paten atau hak cipta, maka dia tidak lagi bisa disebut rahasia dagang. Jadi rahasia dagang itu benar-benar bergantung pada kerahasiaannya. Nah, kalau rahasia itu diketahui orang lain atau disebarluaskan, bisa saja ditiru atau dipergunakan tanpa izin. Itulah kenapa disebut perlindungan hukum terhadap rahasia dagang itu sangat penting, apalagi buat pengusaha atau profesional hukum yang lainnya. Di Indonesia, perlindungan hukum ini sudah diatur lewat Undang-Undang Nomor 30 pada tahun 2000. Tujuannya adalah untuk melindungi berbagai perusahaan dari kerugian akibat penyalahgunaan informasi rahasia tetapi dalam praktiknya itu masih banyak yang bertentangan, misalnya soal bukti dan cara penegakan tentang unsur pokok hukum rahasia dagang. Di banyak negara seperti Inggris dan Australia, hukum soal pelanggaran rahasia dagang itu biasanya muncul dari keputusan pengadilan, bukan dari undang-undang seperti yang ada di Indonesia. Tapi secara umum ada 6 hal penting yang harus ada supaya sebuah informasi bisa dilindungi sebagai rahasia dagang. Pertama itu informasi yang harus dirahasiakan. Itu tidak boleh di-up ke publik. Dan kedua, pemilik informasi yakin bahwa dia itu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga kerahasiaan tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada pihak lain yang memakai informasi itu tanpa izin. Dan yang keempat, menggunakan tanpa izin itu merugikan pemiliknya. Kelima itu kalau misalnya ada alasan untuk kepentingan umum, kadang pengungkapan itu tidak bisa dibenarkan. Dan yang terakhir itu pemilik rahasia bisa menempuh jalur hukum lewat pengadilan. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang lingkup perlindungan rahasia dagang. Rahasia dagang di Indonesia mencakup informasi teknis atau bisnis seperti metode produksi, strategi penjualan, atau pengelolaan perusahaan yang memiliki nilai ekonomi. Contohnya, resep rahasia produk makanan atau data pelanggan eksklusif bisa termasuk di sini. Yang kedua, hak pemilik rahasia dagang. Pemilik rahasia dagang berhak menggunakan informasi tersebut secara mandiri, memberikan lisensi kepada pihak lain, atau melarang pengguna komersial oleh pihak ketiga. Hak ini juga bisa dialihkan melalui warisan, hibah, atau perjanjian resmi seperti kontrak tertulis. Selanjutnya ada lisensi atau prosedur hukumnya. Jika ingin memberikan lisensi penggunaan rahasia dagang, pemilik wajib mencatatkan perjanjian tersebut ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Tanpa pencatatan ini, lisensi tidak berlaku bagi pihak ketiga. Selain itu, isi perjanjian tidak boleh merugikan perekonomian nasional atau menghambat persaingan usaha yang sehat sesuai ketentuan undang-undang. Yang terakhir itu ada penggunaan tanpa izin atau bukti dan tantangan. Membuktikan penyalahgunaan rahasia dagang seringkali tidak mudah. Misalnya, jika pelaku menggunakan daftar pelanggan rahasia, bukti tidak hanya fokus pada akses informasi, tapi juga tidak mereka atau tiba-tiba menargetkan pelanggan yang sama tanpa ada alasan jelas. Ini menjadi indikasi kuat adanya penyangkalan. Perbedaan antara rahasia dagang dengan hak kekayaan intelektual atau HK. Ada 3 perbedaan antara rahasia dagang dengan bentuk hak lain seperti hak cipta, hak paten, dan hak merek.
Ketiga perbedaannya yaitu bentuk hak yang lain itu tidak bersifat rahasia. Bentuk hak lain itu mendapat perlindungan karena merupakan sebuah jenis kekayaan yang dimiliki pihak lain atau orang lain. Kemudian rahasia dagang mendapatkan perlindungan meskipun tidak mengandung nilai kreativitas di dalamnya atau pemikiran baru. Yang penting di dalam rahasia dagang tersebut tidak diketahui secara umum, misalnya dari sebuah sistem kerja efektif dalam perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga itu bentuk hak lain selalu berupa bentuk tertentu yang dapat ditulis, digambar atau dicatat persis sesuai dengan syarat pendaftaran yang ditetapkan oleh instansi pemerintah. Sedangkan rahasia dagang tidak semestinya ditulis. Yang penting bukan bentuk tulisan atau pencatatan informasi yang persis. Kemudian langkah-langkah hukum untuk pelanggaran rahasia dagang di beberapa negara kumulau seperti Australia, Inggris, Kanada, Amerika Serikat, dan Singapura, ada beberapa langkah hukum yang penting untuk dicermati dalam halnya kaitan dengan pelanggaran rahasia dagang. Yang pertama itu namanya putusan sela sementara dan tetap. Kalau suatu perusahaan menggunakan rahasia dagang dengan perusahaan lain untuk menghasilkan suatu produk yang dijual di pasar dan bersaing dengan produk asli, si pencipta konsep atau informasi mungkin mengalami kerugian berjumlah ribuan dolar bahkan jutaan dolar setiap harinya dikarenakan produk saingan mereka itu menggunakan rahasia dagang atau informasi dagang yang telah mereka gunakan. Ini biasanya terjadi karena ada kebocoran dalam informasi dagang atau rahasia dagang tersebut. Putusan sela biasanya itu berlaku setelah disetujui hakim sampai keputusan akhirnya. Kalau si penggugat memenangkan perkaranya ini di pengadilan, maka si tergugat yang pertama putusan sementara akan berubah menjadi putusan tetap. Kemudian itu ada ganti rugi. Nah, di sini si tergugat dapat meminta jumlah kerugian yang mereka alami ketika si pelanggar rahasia dagang ini mulai menggunakan informasi dagang mereka. Itu baik dari jumlah keuntungan yang mereka dapatkan setiap tahunnya, baik dari berapa besar jumlah dana yang mereka gunakan untuk menciptakan rahasia dagang tersebut. Kemudian di Indonesia juga ada hukum bagi pelanggar rahasia dagang. Itu diatur di pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Yang jenis hukumannya pertama yaitu pidana penjara. Itu pidana penjara yang maksimal 2 tahun penjara bagi yang melanggar, baik sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang tersebut. Kemudian dendanya itu maksimal 300 juta rupiah. Kemudian ada juga syaratnya. Untuk dijatuhi hukuman pidana, pelanggar harus memenuhi unsur yang pertama dilakukan dengan sengaja, tanpa hak atau persetujuan pemilik sah, dan menyebabkan kerugian bagi pemilik rahasia dagang. Selain pidana ada juga gugatan perdata. Pemilik rahasia dagang juga bisa menuntut secara perdata, misalnya ganti rugi material, penghentian aktivitas pelanggaran, dan penyitaan barang hasil pelanggaran. Kesimpulan dari materi kami, hukum itu pada dasarnya dibuat untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan kedamaian dalam masyarakat. Seiring waktu, hukum di Indonesia terus berkembang, termasuk perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual atau HAKI. Ini meliputi hak cipta, hak paten, hak merek, dan termasuk juga rahasia dagang. Nah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang menjelaskan bahwa yang termasuk dalam rahasia dagang itu adalah cara produksi, cara mengolah, cara menjual, atau informasi lain dalam teknologi atau bisnis bernilai ekonomi dan tidak diketahui oleh publik.